semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur yang ada di belakang ini. Terutama saya menghormati dosen dari mata kuliah dasar sama manajemen yaitu Ibu Ila Ruslanti. Nah, di sini ada 4 struktur, yaitu ada staffing, ada leading, ada modeling, dan juga motivasi. Nah, staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusun personalia pada suatu organisasi yang dilakukan dengan menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Contohnya itu adalah seperti merekrut karyawan, seleksi karyawan, dan penempatan karyawan di posisi yang sesuai dengan keahliannya. Contohnya di sini merekrutkan karyawan itu, tentunya di sebuah perusahaan itu ingin mencari yang namanya karyawan atau tenaga kerja supaya suatu tujuan itu dapat dicapai dengan suatu pekerjaan itu dapat dilakukan dengan cepat dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi perusahaan ini membuka yang namanya lowongan pekerjaan, jadi dilakukan yang namanya perekrutan karyawan. Nah, setelah dilakukan perekrutan karyawan, itu akan dilihat atau diseleksi karyawannya yang mana nanti karyawannya akan dicari yang sesuai dengan bidang di mana misalnya nanti seleksi karyawan ini nanti dilihat siapakah yang akan dijadikan karyawan dan akan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Contohnya misalnya nanti misalnya si A sudah diterima, nanti dia akan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan basicnya atau keahliannya. Nah, di dalam setting ini juga ada yang namanya memperoleh pegawai, memajukan pegawai, dan memanfaatkan pegawai. Nah, memperoleh pegawai itu seperti apa? Nah, di sini pegawai adalah sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pengelolaan sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi atau lembaga. Karena itu dianggap sebagai aset yang berharga. Nah, jadi pegawai itu sama seperti merekrut karyawan. Jadi kita mencari pegawai yang benar-benar maksudnya yang bisa kita gunakan dalam suatu perusahaan itu untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Dan juga di sini ada memajukan pegawai. Nah, memajukan pegawai itu seperti apa? Nah, di sini dalam pengembangan ataupun dalam rangka memajukan pegawai, kita pasti membutuhkan yang namanya memotivasi pegawai untuk mendapatkan hasil, gaji atau upah yang lebih. Nah, bagi seorang pegawai atau karyawan, jika dia sudah dimotivasi, dia akan berpikir, oh saya sudah dilakukan seperti ini. Tentunya nanti jika saya melakukan pekerjaan ini dengan baik, apakah nanti saya akan mendapatkan upah atau nanti penghasilan saya atau gaji saya dikasih lebih karena saya sudah maksudnya motivasinya atau sebuah dorongan. Jadi ketika si karyawan sudah jadi dorongan, tentunya dia akan berpikir dia akan bekerja lebih bagus lagi supaya dia bisa mendapatkan upah atau gaji yang lebih. Nah, tujuan dari memberikan motivasi ini supaya pekerjaan atau karirnya semakin baik dan memberikan motivasi bekerja bisa dijadikan hobi atau kegemaran. Jadi itu bisa sangat diharapkan bagi seorang karyawan. Dan di sini ada memanfaatkan pegawai. Nah, memanfaatkan pegawai itu seperti apa? Di sini mengatakan memanfaatkan pegawai itu adalah memaksimalkan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pegawai secara berkelanjutan yang harus sepadan antara kewajiban dan hak pegawai itu sendiri. Nah, di sini juga bagaimana cara memanfaatkan pegawai itu kita bisa membangun komunikasi yang baik dan juga kita bisa membangun komunikasi yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan tentang leading. Leading itu apa? Teman-teman pasti sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan leading. Itu termasuk
menunaikan tugas-tugas atau tugas pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Nah, di sini ada contoh leading. Nah, di sini ada beberapa contoh leading yang mungkin bisa diterapkan oleh seorang pemimpin yang baik. Nah, di sini yang pertama, mampu menanamkan rasa percaya diri yang kuat pada anggota tim atau bawahannya. Jadi kita sebagai seorang tim itu harus membawa anggota tim kita atau bawahan kita harus memberi rasa percaya diri kepada tim kita supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik, karena mereka sudah melihat kita sendiri bisa percaya diri dengan pekerjaan kita. Seperti itu juga oleh anggota tim kita. Dan yang kedua, menjadi pribadi yang optimis baik dalam sikap maupun perkataan. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap dan perkataan yang optimis. Dan juga yang ketiga, pada yang memberikan arahan pada anggota tim untuk memiliki visi dan misi yang lebih maju. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi untuk anggota kita atau karyawan kita supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, visi dan misi ini adalah seperti suatu pegangan kepada seorang karyawan supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan mereka bisa lebih percaya diri lagi untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan juga yang keempat, bisa membantu anggota tim dan bawahan untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Nah, maksudnya di sini bisa membantu tim dan bawahan untuk mengembangkan potensi dirinya seperti bisa membantu anggota tim untuk mengembangkan kemampuan dirinya dan juga yang lebih mengembangkan kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi. Itulah yang dimaksud dengan leading. Apa yang dimaksud dengan controlling? Controlling merupakan suatu proses pengawasan. Maksudnya itu proses dilakukan pengamatan terhadap karyawan atau pelaksanaan sebuah kegiatan organisasi supaya untuk menjamin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau sesuai rencana yang telah ditentukan. Yang kedua adalah tujuan controlling atau pengawasan. Tujuan pertama adalah tujuannya melakukan koordinasi atau proses pelaksanaan pengawasan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memberi jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat bisa didasarkan kesempurnaan dan kita. Yang ketiga adalah contoh controlling. Contohnya di sini misalnya sebuah perusahaan, kita sebagai pemimpin mengecek atau mengevaluasi karyawan. Jika ada kesalahan, kita memberikan arahan atau solusi dari karyawan agar mereka bisa kerja lebih baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sampai tujuan. Sekarang kita masuk ke dalam motivasi. Motivasi adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri atau seseorang untuk mengambil inisiatif atau melakukan tindakan demi meraih suatu tujuan. Dorongan ini datang dari dalam diri kita sendiri dan bukan dari luar atau orang lain. Kita mengambil menurut 2007, motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya masa dan minat. Dorongan dan kebutuhan, harapan kita, penghargaan dan penghormatan. Contoh dari motivasi ini, kita misalnya sebagai pemimpin memberikan motivasi yang terbaik untuk karyawan agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi, memberikan semangat agar bisa mereka bangkit dalam kerjaan di suatu organisasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Febri Mukreni. Saya akan melanjutkan penjelasan dari sifat, yaitu alat motivasi. Yang pertama, materi insentif. Motivasi itu diberikan yang berupa uang dan barang yang di dalam nilai pasar. Jadi memberikan kebutuhan ekonomis, misalnya kendaraan, rumah,
tidak ternilai jadi hanya memberikan kepuasaan atau kebanggaan jasa rohani, misalnya medali, piagam, barang jasa, dan lain-lain. Yang ketiga, kombinasi material dan non-material insentif, yaitu motivasi yang berupa yang diberikan uang dan bahan dan non material diberikan medali dan piagam. Jadi memenuhi kebutuhan atau ekonomis dan kepuasaan atau kebanggaan rohani. Jenis motivasi. Yang pertama, motif atau kebutuhan organis seperti kebutuhan untuk minum, makan, bernafas, dan lain-lain. Yang kedua, motif-motif darurat yang termasuk dalam motivasi ini dorongan untuk menjelaskan diri untuk berusaha dan lain-lain, timbul karena rangsangan dari luar. Yang ketiga, motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi untuk menaruh minat. Tujuan motivasi dan contoh motivasi yaitu menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, untuk meraih prestasi, belajar agar seseorang melakukan sesuatu. Contoh motivasi untuk meraih prestasi, belajar agar seseorang melakukan sesuatu, baik di dalam bekerja atau belajar dan berbagai hal yang positif. Daftar pusaka.